Selain itu, nama Pikatan juga muncul dalam Kazana Rentang Peradaban Kerajaan Singosari. Yaitu Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok ya, atau Rangga Rajasa pada tahun 1222 Masehi. Ketika kemudian menggulingkan kekuasaan Kertajaya dari Kadiri. Sehingga kemudian Ken Arok ini sebagai kemudian pendiri dinasti Singosari atau dinasti Rajasa, termasuk cikal bakal nanti kerajaan Majapahit. Coba ya di area kebun jagung ini kita mencoba mencari artefak-artefak yang cukup penting ya. Banyak sekali sebenarnya di sini memang artefak-artefak, namun memang banyak yang kemudian sudah tersadur dengan di dekat kene aku mlebu kali kene dekat kok. Dekat kene dulu. Di belakang kita ini merupakan Sungai Pikatan. Jadi nama Pikatan ini muncul dalam peradaban Jawa yang cukup panjang. Misalnya dalam peradaban Jawa Tengah ya, yang mendirikan Candi Prambanan tidak lain adalah Rakai Pikatan Empu Manuku. Nah ini, termasuk kemudian dalam prasasti Wulik itu juga tahun yang dikeluarkan oleh istri dari Empu Sendok ya, tahun 835 juga yang memperingati tentang sebuah dawuan atau dam itu yang terdiri dari desa Wulik ini memiliki 5 dusun: Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Artinya memang sungai ini memainkan peranan terhadap peradaban-peradaban besar di Pulau Jawa. Mari kita telusuri salah satu anak Sungai Pikatan ini ya. Jadi airnya cukup segar, jadi luar biasa sekali ini. Kita mencoba nanti menemukan sebuah candi yang memiliki arti yang sangat historis ya. Nah, ini salah satu anak Sungai Pikatan yang menjadi saluran irigasi ya. Nah, luar biasa sekali. Jadi diduga memang saluran irigasi yang sudah dibangun modern ini dahulunya merupakan kelanjutan dari sungai irigasi yang dibuat oleh Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Tidak lain adalah permaisuri dari Empu Sendok pada tahun 935. Nah, meskipun musim kemarau yang panjang ya, jadi area ini terlihat hijau royo-royo, ada banyak kebun singkong, kebun jagung ya. Siapa sangka di dalam area persawahan ini ada candi terbesar yang dicengkram oleh akar pohon raksasa yang pernah kemudian menjadi aksi vandalisme karena memang terletak di desa Kemasan Tani. Jadi nama kemasan inilah yang kemudian memunculkan banyak spekulasi tentang adanya emas yang melimpah atas harta karun kerajaan Majapahit. Mari kita tunggu. Ada semacam pohon raksasa yang meranggas ya.
Tapi siapa sangka di dalamnya kemungkinan ada harta karun. Selain itu, nama Pikatan juga muncul dalam Khazanah Rentang Peradaban Kerajaan Singosari. Yaitu Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok ya, atau Rangga Rajasa pada tahun 1222 Masehi. Ketika kemudian menggulingkan kekuasaan Kertajaya dari Kadiri. Sehingga kemudian Ken Arok ini sebagai kemudian pendiri dinasti Singosari atau dinasti Rajasa, termasuk cikal bakal nanti kerajaan Majapahit. Coba ya di area kebun jagung ini kita mencoba mencari artefak-artefak yang cukup penting ya. Banyak sekali sebenarnya di sini memang artefak-artefak, namun memang banyak yang kemudian sudah tersadur dengan tanah. Di mana kemudian salah satu raja Singosari yang bernama Mahisa Wongateleng ini merupakan putra dari Ken Arok dan Kededes. Jadi Ken Arok setelah menduduki Ken Arok ya, sebenarnya ini sebagai raja pertama Singosari ini memiliki dua permaisuri. Yang pertama adalah Ken Dedes yang pada waktu itu sudah mengandung yang yaitu Anusapati gitu ya. Yang kemudian Ken Arok dengan Ken Dedes murni ini menghasilkan Mahisa Wongateleng. Jadi sebenarnya Anusapati ini adalah bayi yang sudah menjadi benih dari Tunggul Ametung, yaitu penguasa Akuwutu Mapel, yaitu Bawan Bawan Kadiri waktu itu ya, yang juga kemudian terjadi pertikaian sehingga Ken Arok berhasil merebut Ken Dedes. Sehingga Ken Dedes awalnya adalah istri Tunggul Ametung yang kemudian direbut oleh Ken Arok. Dalam waktu itu dalam keadaan hamil ya, yang kemudian melahirkan Anusapati. Sedangkan dari benih Ken Arok sendiri ke Ken Dedes ini menghasilkan jabang bayi yang bernama Mahisa Wongateleng atau Batara Parameswara, yang nanti ketika menjadi raja besar dan mangkat gitu ya, dicandikan di Pikatan yang kemungkinan juga di area Sungai Pikatan ini. Nah ini coba kita telusuri ya. Nah, misalnya digundukan tanah ini ya, kita akan mendapati jejak-jejak batu bata kuno. Nah, batu bata kuno ini dengan ketebalan sekitar 3 cm ini merupakan batu bata era Singosari Majapahit. Jadi abad ke-13 ke-14 dan cukup banyak gundukan ini. Diduga gundukan ini juga dulu situs Gapura ya, bisa jadi ini situs Gapura. Sedangkan Ken Arok memiliki istri lagi, kemungkinan adalah putri Kertajaya dari Kadiri yang bernama Ken Umang. Jadi Ken Umang ini kemudian melahirkan seorang Jababaya juga laki-laki yang bernama Panji Tojaya. Nah, inilah nanti beristri 2 dan anak-anak yang banyak ini nanti memang ada sedikit pertikaian politik dan perebutan kekuasaan ya di antara mereka. Jadi jagung-jagung ini mungkin mau dipanen, jadi atasnya untuk pakan ternak dibiarkan jagungnya agar kering ya, mengering. Nah di sini kita akan mendapati sesuatu yang sangat monumental, sangat luar biasa sekali. Jadi, rahayu, rahayu, rahayu. Mbak Putranipun sowan, mohon izin untuk diberikan sedikit pencerahan akan pengetahuan tentang lokasi ini, Mbak. Nah, jadi di sini memang sekitar kurun waktu ya antara tahun 1960 sampai 1990-an terjadi penjarahan yang masif karena lokasi ini dipercaya banyak emas ya, karena memang awalnya memang ada beberapa warga yang menemukan emas sehingga kemudian yang lainnya berbondong-bondong.
batu bata ini sebagian dipecahkan, itu diduga di dalam batu bata ini ada emasnya. Jadi sekitar tahun itu. Sekarang keadaannya seperti ini. Masih tersisa juga sebuah memori tentang sejarah dan kebesarannya. Jadi untuk saat ini memang sudah dipelihara dan dikelola oleh pihak Balai Pelestari Cagar Budaya. Jadi akar yang juga salah satunya bisa menyengkeram dan juga dalam tanda kutip bisa merusak struktur candi. Ini memang inginnya segera kemudian dihilangkan ya, sehingga kemudian di dalamnya ini akan bisa diekskavasi tanpa adanya akar-akar pohon yang mencengkram. Jadi biar pohonnya ini dibiarkan lapuk dan dibakar ya, Jadi kurang tahu memang, tapi struktur yang sangat-sangat indah ini akan terlihat di sini. Nah ini, rahayu Mbah, permisi Mbah. Jadi di sini ada semacam ragam ya sulur-suluran atau sulur gelung, termasuk juga berbagai macam alat-alat rumah tangga. Misalnya seperti ini adalah fragmen pipisan. Nah, pipisan ini kalau memanjang ini kan fragmen terpecah dari dua. Ini pipisan yang panjang. Ini untuk menghanyutkan biji-bijian, rempah-rempah, bisa dedaunan gitu ya, untuk keperluan. Dan diduga memang selain kemudian ada bangunan candi yang megah dengan ragam hias yang indah, yang memang ini adalah sisa dari penjarahan, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua ya, akan sebuah masa yang buruk. Dan ini itu ukel. Ukel ini artinya pada masa Majapahit. Nah, di sini kita azan, kita break dulu ya. Menemukan sebuah pusaka. Jadi di sini selain ternyata tinggalan-tinggalan berupa batu, berupa batu bata kuno, balok-balok batu candi dengan ragam hias yang sangat indah sekali, sulur ceplok bunga-bungahan gitu ya. Dan berbagai macam pecahan tembikar. Ya, pecahan tembikar ada kemungkinan wadah air, termasuk ini adalah ukel ini hiasan genteng. Jadi pada masa Majapahit dan Singosari itu sebenarnya sudah ada teknologi genteng, sudah ada teknologi genteng, sehingga ini adalah bagian hiasan yang pinggir-pinggir genteng itu loh, ukel. Sampai saat ini beberapa daerah, misalnya di pedalaman di Pacitan, di Ponorogo, itu masih banyak rumah-rumah joglo dengan genteng-genteng yang masih menggunakan ukel. Dan ini sangat indah sekali loh, corak ragam hias tembikar ini menceritakan sebuah peradaban yang sangat tinggi. Coba kita ada petunjuk tentang adanya pusaka ketika pohon raksasa ini terguling. Jadi Mbak, permisi Mbak. Jadi di sini ada pohon raksasa terguling yang menyengkeram tinggalan-tinggalan berupa balok-balok batu candi. Nah, ini juga jejak arca yang cukup besar ini pada masanya, namun masih terikat dan dicengkeram oleh akar pohon. Pohon raksasa ini terguling. Dan disinilah kita akan menemukan sebuah jejak seperti keris atau seperti bende ya. Jadi Mbak, permisi Mbak. Lah ini. Jadi ini bukan isapan jempol, artinya di situs-situs seperti ini masih banyak sekali pusaka-pusaka yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Jadi berupa keris ya, keris yang cukup besar, kemungkinan terbuat dari batu meteor atau besi baja ya, yang cukup banyak dan dikenal pada waktu itu. Dan di sini akar pohon yang terguling ini benar-benar menyengkeram berbagai macam artefaktual seperti balok-balok batu candi dan batu bata kuno, dan cukup besar ya pohon yang terguling ini ya, dan terguling sedemikian rupa ke sini. Nah ini eman sebenarnya ya, pohon yang sudah terguling ini, sudah kering ini sebenarnya juga banyak anggreknya ini. Ada anggrek asem di sini yang pernah berbunga. Nah ini anggrek eman yang terguling di sini Nah ini luar biasa, dan banyak ya tanaman anggrek yang tertimpa pohon raksasa ini. Nah ini luar biasa sekali ini. Jadi ini salah satu tinggalan leluhur kita ya, yang patut kita pelihara. Untung beberapa tahun terakhir ini sudah dilindungi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan memang pohon-pohon besar ini rencananya memang dibersihkan dan diekskavasi, kalau bisa direstorasi. Jadi di dalam ini diduga masih ada semacam candi yang cukup besar ya. Semoga kemudian tetap lestari, jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.